Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Pandangan yang salah tentang iman yang ketiga adalah iman yang mencobai Tuhan. Memaksakan kehendak pribadi agar Tuhan mengikuti keinginannya. Iman yang mencobai Tuhan ketika kita berkata, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu pembela. Tuhan itu penolong. Jadi kita bisa minta tolong apapun. Kita bisa minta dibela Tuhan dalam hal apapun. Kita percaya Dia pribadi yang sanggup menolong kita. Tapi bukan berarti kita dapat memaksa Tuhan untuk menolong dan membela kita hanya karena kita beriman kepadanya. Sebab dalam banyak hal seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan dengan menggunakan kata saya beriman. Contoh, ketika ada seorang pemuda atau pemudi yang berpacaran dengan orang yang tidak seiman. Sudah jelas firman Tuhan menasehati bahwa kita tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan yang tidak seiman. Nah, suatu hari kelak ketika menikah, akan terjadi hal-hal yang merusak iman kita. Jangan berkata, saya beriman kok kepada Tuhan. Saya mau menginjili dia. Saya kan kuat imannya. Saya akan mengajak dia ke gereja. Saya akan mengajak dia mengenal Kristus. Apakah engkau sudah menjadi contoh dalam hal teladan imanmu kepada Tuhan? Bagaimana engkau harusnya membuat dia melihat dulu pribadi Tuhan yang ada dalam imanmu, dalam hidupmu. Supaya bukan karena dia mau menikah denganmu, baru dia mau masuk gereja. Itu biasanya akan berubah dan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nanti kalau bermasalah, engkau berkata ini ujian, ini salibku. Padahal dari awal engkau yang telah melakukan kesalahan. Saya bisa katakan itu iman yang mencobai Tuhan. Dari awal seharusnya kita tidak melanggar perintah Tuhan. Ketetapan Tuhan itu saja sudah menunjukkan bahwa engkau tidak memiliki iman yang benar. Sebab iman yang benar adalah ketaatan terhadap kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan, kebenarannya harus kita taati. Nah, dalam banyak hal kita tidak mampu membedakan kata beriman dengan nekat dan nafsu diri kita sendiri. Kalau kita beriman, harusnya langkah yang kita ambil itu harus sudah benar-benar setuju dengan Tuhan. Jadi kalau engkau sudah ketemu pasangan yang tidak seiman dari awal, jangan diteruskan. Jangan hanya karena cinta, lalu engkau berkata, nanti aku akan membuat dia kenal Tuhan. Nanti aku akan membawa dia ke gereja. Jangan mencobai Tuhan. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi
Janganlah engkau memiliki iman yang mencobai Tuhan. Ingin supaya Tuhan bela engkau, ingin supaya Tuhan tolong engkau, ingin supaya Tuhan setuju dengan kehendakmu sendiri. Tapi milikilah iman yang benar, yaitu hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.